Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Siang anak-anak. Siang. Gimana nih kabarnya? Alhamdulillah baik. Sehat ya? Sehat. Oke. Sebelum mulai kegiatan pada pagi hari ini kita berdoa terlebih dahulu. Dia lagi bantu berdoa. Lalu, Silakan. baik teman-teman, sebelum kegiatan pada siang hari ini kita mulai, mari kita berdoa. Berdoa menurut keyakinan dan kepercayaan masing-masing. Berdoa persilakan. Doa selesai. Terima kasih ya. Untuk anak-anak, gimana nih pelajarannya di sekolahnya aman, lancar? Aman. Gak banyak tugas. Iya. Kalau anak-anak ini dari satu kelas yang sama atau beda? Iya. Satu kelas yang sama ya. Mungkin kita bisa perkenalan terlebih dahulu ya. Baik. Jadi perkenalan itu bisa memperkenalkan nama lengkap, nama panggilan dan juga mata pelajaran favorit. Oke. Mungkin bisa ada beberapa nih ya. Dari dulu perkenalkan itu namanya Andriani, biasa disapa Wiwi. Mungkin bisa dimulai dari sini. Ya, dari semuanya, perkenalkan saya Firman Mereka, sebagai Sergi. Untuk mata pelajaran favorit saya ada bahasa Inggris. Halo. Baik, ibu teman-teman, perkenalkan saya Muhammad Muhammad, biasa dipanggil Dan. Mata pelajaran favorit saya itu adalah biologi. Terus saya menggunakan paling sulit tapi mana banyak favorit aku Halo semuanya, aku Lesti Muhammad yang berbicara akan berhubungan lagi kami. Halo teman-teman semuanya, perkenalkan nama saya Gala Mawati, biasa dipanggil Rida. Pelajaran yang saya suka itu komunikasi. Ini biar dimasyarakat suasana, ibu ada games. Jadi games itu sambung cerita. Oke, ya sambung ceritanya itu anak bebas menyambungkan mau dimanapun. Tapi harapannya tetap bisa nyambung dan juga tidak ada kata yang tahu gitu. Terus kalau kamu tahu kamu jadi rakyat, kamu harus buat endingnya gitu. Karena kita ada berbeda sama aku ya, jadi satu kelas aja. Jadi nanti dimulai dari ibu, siapa itu bebas bisa langsung nunjuk diri atau nama gitu. Ya? Oke, mulai dari ibu itu bercerita. Siang hari yang panas ini, aku ingin sekali membeli keluar beli es teh. Bisa. Aku juga tim dan bertemu dengan Pak Kodi, dua ngalimas yang sangat ramah. Nunjuk. Lihat. Kebetulan karena waktu itu tesnya sudah habis, pindah ke alasan dia yaitu pakai ban dinas. Ternyata waktu dinas tidak tutup, akhirnya aku bingung mana, akhirnya aku jadi DS. dan ketika aku bingung di es akhirnya aku menemukan tukang es dawet dan akhirnya aku beli es dawet. Karena sakit panas ya, dan sakit perutnya, ya. Ketika aku beli, baru mereka, wah, ada es kopi. Udah ini ya, udah tentang semuanya. Ini pandai untuk mengambil kata ya. Anak-anak tahu gak sih kalau sebenarnya dari ini mau ngapain gitu Jadi kita mau melaksanakan layanan ini. Sebelumnya udah pernah ikut dengan kelompok mungkin dari Saya memang kami ya. mungkin bisa diceritakan ke teman-teman. Kalau menurut saya sih untuk bimbingan konseling, bimbingan kelompok ini sendiri, kita lebih ke diskusi bu, diskusi kayak mengenai permasalahan apa baru viral itu. Jadi diskusi itu ya yang pada satu tema yang viral. Oke benar banget apa yang dikatakan ya. Jadi biar kelompok di sini ada ibu dan juga anak-anak sebagai anggota kelompok. Kita membahas satu topik yang kebetulan topik ini udah ibu siapkan seperti itu. Dan topik ini sih emang sedang hits atau sedang ada di kegiatan kita sehari-hari. Oke, sebelum kegiatan ini mungkin ada beberapa hal yang harus diperhatikan. Keterbukaan anak-anak itu juga sangat dibutuhkan supaya kegiatan ini sudah tidak berjalan. Kadang-kadang di sini tanpa paksaan ya, bukan sama wali kelasnya. Bukan rela mungkin nanti ke depannya kalau anak-anak ada yang ingin bertanya bisa katakan terlebih dahulu kalau dia dibingungkan, kemudian jika ada yang berbicara dan hanya gimana dengan baiknya juga. Semisal nanti ada suatu hal yang sifatnya privasi atau dengan hal-hal yang pribadi itu bisa jadi rahasia kita sendiri. Mungkin bisa berbagi ya. Apa ada yang ditanyakan? Oke, mungkin itu ingin bertanya ke anak-anaknya. Apa sih tujuan untuk ikut layanan teknologi? Bisa boleh? Tujuannya untuk biar kita tahu cara mengatasi masalahnya sedang kami ini tahu ya. Lain-lain? Agar bisa tahu, agar bisa tahu strategi apa yang harus dilakukan ketika menghadapi masalah tersebut. Mungkin harapan atau tujuan dari anak-anak semoga bisa tercapai ya. Supaya bisa tercapai, anak juga harus memperhatikan lain ini. Oke, apakah anak sudah siap? Ya. Oke, materi kali ini adalah public. Kan pernah lagi nggak sih kayak memperhatikan ada orang yang terlalu fokus ke gadgetnya, jadi dia tidak memperhatikan sekitarnya. Sering nggak sih sering ya? Kayak misalnya di kafe, diajak ngobrol sama temennya, tapi dia lebih fokus ke gadget. Itu termasuk kegiatan public. Jadi public itu berasal dari kata. Jadi awalnya itu pon dan kesan. Pon itu samping itu mungkin. Jadi kita
kegiatan itu kegiatan yang harus menggunakan juga tanpa pendidikan sekitarnya kayak gitu. Bukan anak itu beda kan? Jadi akibatnya jadi ketika dia selalu berperilaku kali itu, dia itu apa ya, bersosialisasi atau interaksi sosialnya itu kurang. Jadi lawan bicara itu juga mudah berbicara sama dia. Mungkin itu pengertiannya gitu. Nah kali ini kita akan mempraktekkan suatu pemikiran ini ya, biar anak-anak paham itu dengan bermain drama. Makanya sudah mempersiapkan naskah skenario bagaimana anak-anak bisa baca terlebih dahulu. Ini karena ada keterbatasan waktu ya, jadi lupa menyepakati waktu nih biar kan kita nggak tahu kayak saya pas waktu. Ini kira-kira berapa menit nih? Ya, 30 menit kayak gimana? 20 menit. Gimana nih ada dua, ada yang 20 menit, 30 menit. Ya 20 menit ya. Iya. Apa yang sih dia mungkin bisa dibaca lebih dahulu ya anak-anak. Jadi sambil anak-anak membaca naskahnya, ibu itu menjelaskan gimana nanti kita pakai. Nah ini kan ada beberapa paragraf dan paragraf itu bisa jadi satu adegan. Ini misalnya Kevin dia ceritanya baru masuk sekolah tetap buka. Jadi Kevin bisa bermonolog. Terus yang kedua itu udah mulai masuk kelas. Berarti udah ke ada kedua. Kasih waktu 2 menit ya bagi baca ya. Oke, tadi teknisnya seperti tadi ya. Mungkin yang nggak masuk ke adegan bisa keluar dari frame ya biar dia konsumsi. Mungkin kita karena kebanyakan settingan di kelas, mungkin ini ya bisa dibuat ini berbagai. Oh iya, tokoh-tokohnya nih. Mungkin Kevin ya, Kevin ini jadi tokoh utama, dia orangnya pintar, tapi dia jadi tokoh utama, tapi dia jadi pelaku. Dia suka berlaku. Siapa yang ini? Siapa Mas Vicky? Aldi ini temannya Kevin juga, Rajin Sabar. Bagi, oke. Tiara, ini cerewet dan muda sabar. Saya. Ya. Karena berarti Isna ya, dan Pak Eko ini berarti ini ya. Udah siap? Ya. Jadi ya bisa kayak istilahnya kayak stiker loh. Jadi bisa maksimal mungkin menggunakan ya kan salah bisa menggunakan bahasa yang ini soalnya. Bacakan ya. Jadi saya mau keluarkan mata di dalam sini. Yang pertama, Kevin merupakan siswa kelas 10 dari SMA. Setelah menempuh pendidikan homeschooling, akhirnya dia bisa merasakan sekolah tatap muka. Ini menjadi hal yang baru baginya. Yang dulunya dilakukan satu orang lain sekarang berubah. Kevin tidak bisa dihindarkan dari gawe. Baterai gawe-nya itu harus full. Jika berkurang sedikit, harus cepat-cepat dijaga. Baginya, gawe adalah sekarang dia bisa cari materi dari yang baik, bayar kategori yang baik, mengabadikan momen dengan gawe is everything ketika jadi ini kayak gitu. Kita bisa lihat saya bantu. Ya. Wah, akhirnya aku bisa merasakan juga sekolah tatap muka. Sama ini aku waktu kuliah cuma daring, sekarang akhirnya aku bisa merasakan sekolah tatap muka. Wah, baterai HP ku ternyata habis 20%. Ada yang boleh sampai ya? Enggak. Boleh sampai? Jadi, wah, sudah selesai. Oke, keren. Yang kedua, walaupun sering menggunakan gadget, Kevin selalu disenangi banyak teman karena ia pintar. Keaktifannya di kelas, senang bertanya dan menjawab pertanyaannya di kelas, menjadikan dia disukai oleh para guru, tanpa terkecuali Pak Eko, guru mata pelajaran bahasa Indonesia. Walaupun ia disenangi oleh teman-temannya, ia tidak memiliki teman dekat. Teman sejatinya adalah gawainya. Kemana-mana selalu dengan gawainya. Pak Eko merupakan guru yang pintar, pelajaran yang bisa ditambah dengan metode pelajaran yang membosankan, membuat siswanya harus belajar dengan ekstra. Seperti biasa, Pak Eko sudah memberikan tugas. Aldi, Tiara, dan Nana berada di satu kelompok. Tak lupa mengajar Kevin karena pas dengan jumlah sisa di kelas. Kevin berpikir panjang ketika diajak dari kelompok, ia langsung bersedia. Ceritanya ini ya, Pak Eko yang masuk ya. Siap? Siap. Rolling and action. Oke, nah jadi pada pelajaran kali ini Bapak Ibu akan membahas tentang cara penggunaan bahasa yang baik dan benar atau benar. Di sini karena kalian ini kan sudah gede, jadi kalian coba cari tahu sendiri materi tentang penggunaan bahasa yang baik dan benar. Terus nanti Bapak juga akan membagikan tugas kelompok, yang dimana kalian itu nanti harus membuat tugas itu dalam bentuk kelompok ditulis di kertas pemilu sebanyak 2 lembar. Kelompok tadi ya. Pak, izin bertanya, boleh dicontohkan dong Pak, contoh kalimat yang benar gimana? Contoh kalimat yang benar. Saya nggak tahu. Nggak tahu? Iya. Justru itu kalian nggak tahu kan? Makanya Bapak suruh ngasih tugas ini, Bapak kasih tugas kayak gini ini, biar kalian tahu, biar kalian nyari gitu kan. Tapi kalau dicontohkan
Iya, kita tahu gambarannya Pak. Pak, saya boleh jawab? Ya, baik. Oh, jadi saya ingin jawab ya teman-teman. Jadi kalau misalnya kita menggunakan kalimat yang baku itu bisa disesuaikan dengan SPOK sesuai pendidikan maupun dengan keterangan. Itu salah satu kalau kalimat yang baku itu dan juga harus sesuaikan. Kalau misalnya kata-kata itu harus sesuai dengan KBBI. Misalkan dalam penulisan keterangan tepat itu antara I sama antara tempat itu harus bisa. Bisa. Jadi itu harusnya kalian belum Pak anggota dengan Pak anggota ya? Ya, Mas. Bapak mau pergi dulu. Besok dikumpulin di meja Bapak. Tahan. Ya. Sahabat sama kamu ya? Iya, boleh. Kita mau ya. Anggapnya ya. Aku selalu sama kita. Belum satu, siapa lagi ya? Oh, yang Evi. Kamu kan? Kamu di sebelah dia. Kita main apa aja? Tapi Evi itu lagi tadi jadi urusan apa? Di mana? Coba deh, terserah ambil aja. Jadi mau nomor kita kalau benar nomor satu yang tadi Pak Eko tadi ya itu kan tadi aku pilih dulu ya tapi boleh nih oh ya ini ya Tempatnya di mana kira-kira nanti? Di dekat rumahku ada kafe. Mau? Enak ya Pak? Enak ya Pak? Kafenya semuanya. Boleh. Nanti ya aku share lagi. Oke. Oke. Bentar. Mereka diajak ngomong di salah satu kafe yang tidak jauh dari rumah mereka. Aldi, Tiara, dan Nana datang dulu. Mereka menunggu Kevin sambil bercakap-cakap. Ketika Kevin datang tanpa berminggu, Kevin langsung membuka buku dan mengajak untuk belajar. Akan tetapi hal tersebut tidak berjalan lama. Ia kemudian pegawainya lagi. Ia hanya berbicara apabila ada salah satu temannya bertanya mengenai tugas yang diberikan. Setelah sore hari, akhirnya mereka pulang dan kembali terjadi. Kevin selalu membuka gawainya dan pulang sendirian. Ia jalan kaki dengan terus menatap gawainya. Aldi, Tiara, dan Nana merasa tidak dihargai dengan perilaku Kevin. Iya, Pak. Oke, nanti dibagi aja ya. Aku 5. Jadi kita nyari makannya dulu ya. Oke. Tapi itu lama. ya Oh iya. Jadi nanti kamu kerjain di halaman 4 ya. Karena aku 5, di halaman 2. Kevin, tanya dong. Kalau tadi ini kira-kira benar nggak ya? itu masih salah sebenarnya kalau misalkan kalimat tadi itu nggak kayak gini kayak yang bilang di luar jadi bisa atau tidak Berarti ini masih keliru-keliru. iya masih belum kok kamu terus sih kamu udah belajar kamu belajar dari apa Jam berapa itu? Udah jam ini. Aku soalnya juga. Kayaknya kita dulu apa ya? Kalau besok siang, besok lagi. kurang kita tidak langsung ya Dulu ya. Ya. Oke. Beberapa hari kemudian, Aldi, Tiara, dan Nana berencana untuk melanjutkan pekerjaan tugas kelompok. Mereka bingung apakah mengajak Kevin atau tidak, karena mereka masih kecewa dengan sifat Kevin. Akhirnya, Kevin tidak ikut belajar kali ini. Ketika perjalanan pulang, Kevin melihat mereka sedang belajar seperti menyenangkan sekali. ya ini Selesai itu. Terus, oh iya, yang Kevin kan kayak dulu ya. Kita kan tahu juga. Kita kan pasti kita kayak besok dari belajar besok. Ya, dari besok kemarin sampai. Oke, dan selanjutnya.
Kevin berpikir sepertinya kemarin tugas kelompok belum selesai, namun teman-temannya tidak mengakuinya sama sekali. Akhirnya ia pulang ke rumah begitu saja, dan keesokan harinya di kelas, Maiko menanyakan hasil belajar kelompok apa saja yang didapatkan. Pagi sebagai perwakilan kelompok mengutarakan hasil final belajar kelompok mereka. Kevin merasa tersinggung karena ia tidak mengetahui isi yang disampaikan oleh Abdi. Ini di kelas berarti ya. Panggil. Jadi gimana tugas kemarin? Sudah semua sudah. Betul lagi. Sudah sih. Mana sih belajar kemarin? Jadi dari hasil belajar kemarin itu tentang penggunaan bahasa yang baik dan benar itu terdapat beberapa struktur yang seperti yang dikatakan kemarin itu seperti ada SPOK itu bahasa subjek predikat yang keterangan itu. Contohnya itu seperti ibu membeli buah di pasar. Oke, baik. Ya Pak. Oke, ini saya dulu ya. Ini nanti tugasnya bukan satu kelas, mesti tahu di orang. Itu paham? Oke, udah. Kita Adegan terakhir, setelah pelajaran Pak Eko selesai, Kevin menghampiri Aldi, Tiara, dan Ana dan menanyakan hal tersebut. Tiara yang notabene cerewet langsung mengutarakan unek-uneknya. Kevin merasa ia tidak salah dan enggan dengan maaf. Namun, dia mau juga memikirkan apakah Kevin itu benar atau tidak salah. Ia inisiatif tanya ke Kevin yang masih mau diajak ngobrol bersama. Dan Kevin menyadari hal tersebut bahwa perilaku ia sering menggunakan gadgetnya mengakibatkan hubungan pertemanan yang pecah. Aku juga melihat kalian kok kalian ngomongnya seperti itu. dari kemarin kan kita belajar kelompok, namanya juga belajar kelompok Kevin. Jadi semua orang itu harus berdiskusi bareng-bareng. Tapi malah main HP terus. Dan kan aku kan juga tadi itu, maksudnya kan aku ngerjain sama kita. Ya kita juga nggak tahu kan, karena kamu tuh nggak ngasih tahu kita. Kalian udah ngasih apa? Kamu tuh udah ngasih alasannya itu apa aja? Kita juga nggak tahu. Dan kan rencananya kan? Tadi juga kita kan spreading terus, soalnya main HP terus main HP terus. Kita juga merasa, oh kita nggak dianggap sih, nggak dihargai gitu. Iya, sedih lama kan nggak pernah. Kita ya, iya harusnya nimbrung itu diskusi gitu. Tapi itu mahal biasa kali. Kan aku juga maksudnya ngerjain apa yang udah kita jawab kan, yang penting udah kita selesai. Tapi Kevin, kalau misalkan kamu main terus, kayak di sini, jadi ngerasa tidak dihargai kalau ngomong. Terus juga kita kalau misalkan kalau yang kamu juga enggak, karena kamu kan main HP terus. Udah nggak dibaca. Lain kali kalau misalkan mau diskusi lagi, HP-nya mungkin bisa ditaruh dulu, kalau nggak mau diizin. Oke, tengah. Kita mulai lagi ya. Mana ya Pak? Nah, oke. Ini ya. Gimana nih kalian menerapkan kelompok tadi? Apakah cukup bingung juga sama ceritanya terus membagi orang seperti apa? Enggak ya. Kalau Pak itu sangat mendalami ya. Kalau nilai-nilai gimana nih? Apa mengalir aja? Kalau saya sih kan mengalir aja. Saya juga orangnya suka ngomong terus di sini nggak bakal ngomong. Jadi sesuai dengan ya. Materi yang lain? Jadi kalau dari saya kan di sini kan mungkin nggak mau bersama itu saya. Jadi saya kira itu saya nggak jawab sama tadi jadi menunjukkan jawab dan apa yang kiranya itu. Karena ada masalah ini. Dari cerita tadi apa sih inti dari cerita tadi Kevin? Jadi kalau di sini itu kan Kevin ya, kalau misalnya Kevin terus juga dia itu orangnya suka teman main HP itu mungkin karena dia itu orangnya musuhin terus juga masuk ke sekolah yang gitu. Jadi dia itu belum bisa beradaptasi dengan secara pas itu adaptasi lagi. Jadi teman-temannya yang sebelumnya dia itu merasa terus dia kalau ngobrol sama Kevin. Ada yang menambahkan? Jadi dengan perilaku yang seperti itu menyebabkan
orang sekitarnya itu nggak suka gitu, jadi nggak suka sama Kevin karena walaupun dia minta tapi dia tidak bisa perilaku yang pas gitu saat dia ada di sekitarnya atau saat dia ada di lingkungan sekolah itu adalah fokus kayak gitu. Saat memerankan nih tokoh yang tadi, gimana sih perasaan kalian? Tokoh kamu Kevin. Jadi kalau dari saya merupakan sebagai Dewi ini, menurut saya juga ikut terpaksa sih, karena tadi ada momen dimana kayak saya ditanya sama Tiara dan juga sama Ana, itu kan memang berasa banget di saya itu, dan saya merasa kalau setelah saya melatih sebagai Dewi ini bukan saya banget gitu. Apalagi saya merasa tidak menghargai teman-teman saya gitu. Saya udah pertama diajak keluar bareng gitu kan, harusnya saya bisa apresiasi itu. Ternyata di dalam cerita ini juga kan tidak tahu dia bagaimana dia bisa mengapresiasi seperti itu. Kalau saya ya kayak aja bukan nanti ya. Karena teman-temannya nih nggak suka gitu ya. Tadi juga udah disebutkan ya penyebab dari perilaku kambing yang selalu gitu. Tadi juga karena ada ini, karena awalnya tuh homeschool ini, jadi supaya interaksi. Kalau dia bilang tadi, sorry apa? Karena dia sebenarnya jadi tidak bisa Tidak bisa menghargai itu juga termasuk dampak dari kemudian jika kita kaitkan dengan isu kesehatan mental yang sedang marak banget ini ya, yang nggak sih kesehatan mental kan pada hasilnya, pasti kita harus menghindari perilaku kambing ini. Kita harus menghindari perilaku kami ini karena kalau ya seperti yang saya tahu dari kami itu kan jadinya kita jadi menjaga kita ya tapi terus kita jadi nggak punya teman terus jadi kita mungkin nggak mau main sama aku Jadi overthinking pikiran gitu ya. Kalau dari gimana? Kaitan dengan itu. Kita tuh jadi punya diri sendiri lagi gitu di dalam hati kita nggak boleh dengan bos kita terutama teman-teman dekat kita. Yang terakhir nih, misal ada orang yang berperilaku kambing di sekitarnya, apakah anak-anak yang apa tindakan anak misalnya cara yang baik dan bersampah gitu, bisa mereka gitu ya, yang lain? Jadi sedang ya? Kan itu emosi ya. Berarti sekarang jadi kesadaran dari si orang yang melakukan tindakan atau perilaku kami. Kode. Ya kota gitu ya. Jadi lain gimana dari kita Mbak? ya di kode gitu kode dijauhin barangkali jadinya kan Itu malah ini ya sama minta dari dewasa. Jadi ya gimana nih ya kan kita udah belajar tentang kami dan tentang kami. Ini suatu hal yang sangat marak terjadi dan disadari dan sih bagaimana sendiri. ada cara enggak Tapi sekarang kalau udah tahu ternyata terus ada itu namanya kami sekarang udah tahu. Oke. Gak kerasa sih waktunya pasti udah lebih dari 20 menit ya. Maaf kalau melebihi, tapi tampaknya anak-anak juga getar dulu ya. Ibu bisa menyimpulkan yang dengan pada bagian ini kita bahas satu topik yang disiapkan itu kami itu perilaku yang menggunakan gadget itu terlalu sering gitu. Jadi dia tidak tidak menghiraukan lingkungan sekitar. Nah, akibatnya itu mungkin dia dijauhi, terus interaksi sosialnya juga kurang, teman-temannya juga tidak berinteraksi dengan dia seperti itu. Nah, untuk cara-caranya biar tidak terhindar dari publik, tentunya menyadari kalau publik itu suatu tindakan yang tidak sopan. Mungkin itu saja, mungkin ada yang lagi menggunakan kesimpulan. Cukup ya. Oke. Semoga ini bisa kan diawal dari tujuan negara anak-anak bisa tercapai. Untuk minggu depan kalau ada layanan lagi, Bu akan menghubungi anak-anak atau anak-anak yang ingin inisiatif gitu di topik ini Bu gitu. Mereka sudah diperbolehkan itu kalau ada yang kita awali dengan berdoa tadi ya. Mari kita akhiri dengan berdoa di memimpin Oke, baik untuk kegiatan hari ini mudah-mudahan kita bisa berdoa Berdoa. terima kasih dari itu ada evaluasi hasil mungkin bisa diisikan sesuai dengan keadaan anak-anak. Ada beberapa hal itu aku harus siap dengan kandungan nanti bisa minta tolong ya ya untuk ibu akhiri anak-anak sampai jumpa di minggu depan apabila ada saran atau pertanyaan ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Sama.